Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Ada dua pantai yang pernah saya kunjungi. Yang pertama adalah Pantai Marina di Jakarta, dan satu lagi adalah Pantai Pandawa di Bali. Dua hal yang membedakan dari pantai ini adalah, yang pertama tentu saja lokasi. Yang satu di Pulau Jawa dan satu lagi di Pulau Bali. Dan hal kedua yang membedakan adalah, jika di Pantai Marina memiliki latar pemandangan sebuah gedung, hotel lebih tepatnya, sementara di Pantai Pandawa memiliki pemandangan sebuah tebing yang curam. Dan adalah sebuah blunder, sebuah kekeliruan ketika saya kemudian mencoba untuk memaksakan menukar keduanya. Saya memindahkan tebing dari Pantai Pandawa menuju ke Pantai Marina, atau sebaliknya saya memindahkan gedung bangunan hotel yang ada di Pantai Marina ke Pantai Pandawa, atau barangkali melenyapkan keduanya. Ini terkesan mengada-ada, meski sebenarnya dalam keseharian kita kadang itulah yang terjadi. Kadang kita berharap, hingga bahkan sangat berharap, hal-hal yang ada dalam diri kita harus ada dalam diri orang lain. Kadang kita terlalu berharap bahwa orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, harus mengikuti apa yang kita inginkan, harus berubah seperti yang kita harapkan. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh seorang Bapak Ahmad Ferzal. Saya biasa memanggil beliau adalah Bapak Icau. Perjalanan beliau ke berbagai pelosok di tanah air ini mempertemukan beliau dengan banyak sosok anak-anak kecil, anak-anak didik yang terus belajar, terus hidup dengan lingkungan dan karakter masing-masing. Dan cara terbaik yang dilakukan oleh beliau ternyata adalah justru menjadi teman mereka tumbuh, menjadi pendamping mereka dalam hidup. Dan bukannya memaksakan pikiran-pikiran beliau harus ada dalam pikiran anak-anak tersebut, dan bukannya memaksakan sifat-sifat yang ada dalam diri beliau juga harus dimiliki oleh anak-anak tersebut. Menjadi teman dan mereka tumbuh dengan karakter masing-masing. Di Sinan Talk Series edisi yang ke-8 ini, beliau akan bercerita tentang latar belakang pendidikan beliau dari desain produk di Institut Teknologi Bandung, kemudian sekarang menekuni dunia pendidikan. Beliau juga akan bercerita tentang pengalaman berkesan beliau ketika berkunjung ke salah satu daerah di Sulawesi, dan juga yang sangat penting adalah pesan beliau tentang pendidikan. Semoga melalui cerita ini dapat memberikan manfaat, dan pastikan mari dukung setiap cerita-cerita kebaikan dengan berikan like, komen, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Izzi Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Jelas, bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan, benar-benar nggak nyangka. Harusnya sekarang, ternyata saya pikir besok. 30 menit ke depan insya Allah sebelum sholat asar kita sudah selesai. Dan sebelumnya terima kasih banyak karena dari sekian kesibukan masih menyempatkan untuk pertemuan. Langsung ke pertanyaan nih Pak Ijal. Baik, boleh. Yang pertama mungkin ini, kan mungkin belum semua mengenal Pak Ijal, jadi mungkin kalau boleh saya bertanya, mungkin latar belakang background pendidikan dulu di ITB, setahu saya mungkin apa yang dipelajari saat di ITB. Iya, saya kuliah dulu di Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan desain produk. Jadi kami belajar bagaimana cara berpikir desainer, terus bagaimana menciptakan produk yang bermanfaat begitu ya, juga terhubung dengan banyak bidang studi dan lini industri begitu, supaya produk itu bisa terwujud baik itu secara massal maupun
secara khusus begitu ya. Tapi semua pendekatan mulai dari harga, mulai dari kebutuhan konsumen itu juga kita pelajari. Gitu. Baik, itu kan desain produk ya berarti ya. Nah, desain produk kalau boleh tahu turning pointnya dari desain produk yang tangible, yang kelihatan gitu secara fisik. Nah, sekarang yang saya ketahui Pak Ical sudah berkecimpung, sudah begitu aktif di dunia pendidikan. Itu kan dari produk yang dari tangible ke intangible asset itu, dari yang dari terlihat dari nggak terlihat tuh turning point-nya kapan? Titik perubahannya kapan sih kok bisa masuk sampai ke dunia pendidikan dan sekarang sangat dekat dengan terutama para pendidik, guru dalam hal ini? Iya, jadi sebenarnya ketika kita kuliah dulu banyak stream ya, jadi masing-masing teman-teman sendiri punya arah dan idolanya masing-masing begitu. Nah, kebetulan saya ada di bagian yang idolanya dulu namanya Victor Papanek, jadi design for the real life. Dia betul-betul seorang yang anti copyright ya, khusus untuk mendalami bagaimana desain ini memberi manfaat buat masyarakat di dunia ketiga begitu, tanda kutip ya, masyarakat yang hidupnya perlu dibantu seperti di Afrika, di pedalaman-pedalaman begitu, dibantu dengan desain sehingga mereka bisa punya tools yang bermanfaat. Jadi kebudayaan mereka jadi tambah maju begitu ya, bukan berhenti, tapi apa yang ada di kebudayaan itu saya ngefans sekali sama Victor Papanek waktu kuliah dulu. Nah, itu juga yang membuat pemikirannya juga lebih banyak tentang konsep ya, daripada tentang produknya begitu. Walaupun terakhir saya kerja praktek di industri, sekedar untuk melihat bagaimana sih pola pikir industri sampai bisa massal, ternyata memang kompleks gitu ya, dan complicated gitu. Tapi ruhnya tetap ya dari Victor Papanek dan teman-teman, ada banyak lagi para desainer yang jadi idola saya begitu. Jadi, nah akhirnya ketika saya kerja pun lebih berkecimpung bersama NGO, jadi mengurusi kerajinan pengrajin-pengrajin di pelosok Indonesia begitu, untuk memajukan diri mereka dengan apa yang ada, nggak mengada-ada, nggak nunggu semua tersedia gitu. Jadi meneruskan, jadi nggak mentok begitu. Kita kayak gelitikin kakinya gitu. Nah, kemudian lah baru saya dapat filosofi helping people with their own power itu kemudian ketika di dunia pendidikan begitu ya, membantu masyarakat tumbuh merdeka berkembang dengan kekuatannya sendiri, itu kemudian. Tapi semangat itu sudah dari dulu. Nah, ketika masuk ke pelosok-pelosok, karena saya senang traveling, senang journey, senang ketemu orang baru, belajar bahasa baru begitu ya, kemudian mencoba makanan baru begitu. Jadi itu yang saya suka, sehingga mengantarkan saya bisa keliling Indonesia bersama NGO begitu, sampai ke luar negeri. Kita juga belajar juga bersama-sama dengan pengrajin sedunia begitu. Nah, turning point-nya adalah ketika ada satu perjalanan yang luar biasa ke daerah Seko. Seko itu di Sulawesi Selatan ya. Dia naiknya dari Palopo. Itu perjalanan 3 hari 3 malam, harus naik motornya pun Honda Win. Kalau trail nggak akan bisa. Jadi karena nggak ada jalur pesawat, sekarang sudah ada. Dulu belum ada. Kita naik motor 3 hari 3 malam sampai nginep di hutan. Harus ngangkat motor karena ngelewatin sungai ya, ada 4 sungai kita harus lewatin begitu. Nginep di hutan. Oh, itu seru banget, membantu masyarakat sana dengan pengrajin. Nah, ketika sedang bekerja sama dengan pengrajin itu, satu hal yang mulai saya berpikir bahwa yang harus dirubah adalah mindset-nya, bukan skill mereka punya. Ada yang bilang juga ya market kemudian, tapi untuk pengrajin ini mindset-nya, karena mereka berpikir ya begini-gini saja, sudah tidak ada lagi perkembangan, tidak ada material, bahkan kalau ada material baru itu nggak mengganggu mereka gitu. Jadi ini mindset. Begitu saat bersamaan juga di depan tempat kita melatih para pengrajin ini, membersamai mereka, itu ada sekolahan. Nah, sekolah ini saya lihat kok beberapa hari anak-anaknya masuk, nenteng sepatu gitu ya, sejam udah keluar lagi gitu, dia nggak ada gurunya apa gitu kan. Masuk, saya coba, begitu lagi istirahat saya masuk, ngobrol sama anak itu. Ini bapak ibu gurunya kemana? Kami nggak ada yang ngajar pak, bapak ibu guru nggak ada yang mau kesini. Terus kenapa sekolah? Ya harus saja katanya. Tapi udah tahu gurunya nggak ada, udah begitu. Waduh, itu miris juga ya. Jadi artinya, oh jadi ada daerah lain begitu ya. Dan ya masih belum kepikiran saat itu. Tapi pada satu saat ada satu turning point ketika Bang Lendo dia bikin satu sekolah bisnis begitu ya, sekolah alam tapi bisnis.
Nah, beliau menghubungi saya, katanya dibilang, kan Ical udah berkecimpung di, kebetulan saya bikin perusahaan juga begitu, sudah berkecimpung di perusahaan, sudah punya bisnis, ayo bantu. Nah, saat saya itu match gitu ya, apa yang dalam pikiran gitu, oh pernah lihat sekolah kosong, terus mindset harus dirubah, pendidikan adalah kunci kan gitu, itu semuanya coba deh ngajar gitu ya, itu dianggap agak di luar pikiran sama teman-teman bisnis begitu, karena saya ninggalin bisnis juga begitu kan. Jadi akhirnya jadi guru lah istilahnya. Nah, tapi ternyata begitu jadi guru pertama senangnya luar biasa ya. Kalau dulu jadi desainer, walaupun kesenangan saya, kalau orang sekarang ngomongin passion gitu, dari Ical 1.0 ke Ical 2.0 itu seneng, tapi waktunya lama. Dari seorang desainer dari 2.0 ke 2.1, 2.0 itu lama. Tapi begitu jadi guru, saya merasakan semua itu kok cepat sekali, dan saya upgrade-nya apa ya, mudah sekali. Dari Ical 2.0 ke 3.0 itu cepat banget gitu. Nggak usah lewat 2.1, 2.3 begitu ya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah saya kok merasa dapat kompetensi baru begitu. Saya bisa flip, saya bisa merubah dengan cepat, saya bisa lebih fleksibel begitu. Jadi saya merasakan seperti baru, dari situ baru saya berubah begitu ya, turning point-nya di sana. Begitu bagus. Kelamaan ya. Tadi sambil mendengarkan penjelasan Pak Ical, saya sambil mengingat-ingat nih pertanyaannya apa, karena banyak banget yang mau saya tanyakan. Kan hampir setiap kalimat tuh pasti ada peluang untuk bertanya. Jadi saya ini Pak Ical apa namanya? Yang pertama ini mungkin pertanyaan sekaligus ya, ganda mungkin atau mungkin triple. Yang pertama combo. Pak Ical suka traveling, suka dengan bahasa baru, makanan baru. Ini nanti untuk pertanyaan yang ketiga ya. Ini pertanyaan yang ketiga yang unik menurut saya untuk dari Pak Ical adalah tentang konsep, kalau bahasa sekarang copywriting ya. Jadi ada banyak leksikon mungkin istilah yang Pak Ical munculkan, dan malah saya belum terpikirkan sama sekali. Misalnya untuk kata-kata seperti membersamai, kemudian pendidik rumahan, itu sesuatu yang sangat etnik, sangat lokal wisdom, sangat menghargai nilai-nilai bangsa. Jadi ketika di sekitar kita banyak sekali orang yang gampang untuk lari ke Europe, maksudnya kalau nggak pakai bahasa asing kurang mentereng, tapi Pak Ical dengan mungkin dengan kepercayaan diri punya konsep sendiri. Itu yang ketiga. Mungkin boleh dijelaskan tentang kata-kata itu berasal dari mana, kenapa kemudian menggunakan kata itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin kalau boleh saya simpulkan, Pak Ical di sini punya dua amunisi ya. Pertama, amunisi fisik, dalam hal ini punya kemampuan skill untuk mendesain, dan satu lagi amunisi tidak kasat mata, dalamnya adalah kemampuan untuk mengubah mindset seseorang. Jadi yang bagus seperti artinya keteladanan, kita tidak sekadar berbicara, kita juga melakukan. Nah, sekarang fakta yang terjadi adalah banyak orang-orang yang hanya pandai berbicara, pandai menyampaikan pendapat, tapi kemudian tidak diimbangi dengan skill, atau mungkin ya katakanlah begini, kalau simpelnya kayak gini, yuk kita bikin apa namanya, misalnya ini kita bikin buku gitu, tapi orang yang mengajar sini dia belum pernah bikin buku, itu maksud saya. Jadi artinya hanya sekedar berbicara, jadi nggak pernah mencontohkan. Kemudian yang pertanyaan yang pertama, apa namanya, dari perjalanan ke Sulawesi tadi, setelah melakukan turning point, kemudian dan ada percepatan akselerasi ya, dari Pak Ical bilang ketika masuk ke dunia pendidikan saya begitu cepat gitu akselerasinya. Apakah itu karena ada semacam apa namanya, servant, upaya untuk melayani, upaya untuk wah ini nggak bisa dibiarkan nih anak-anak di Sulawesi yang setiap hari datang, tapi mereka sendiri pasti tahu bahwa gurunya nggak ada. Artinya service, life is a service, maksudnya saya nggak bisa diamkan ini, saya harus berpikir gimana caranya supaya mereka juga bisa belajar, mereka bisa apa namanya, ya bertumbuh tadi yang Pak Ical sampaikan. 3 pertanyaan itu Pak Ical. Ya, baik. Yang kedua ya mungkin ya satu, ketika saya lihat anak-anak ini, saya lihat generasi para pengrajin yang sudah mulai punah, yang mereka sudah mulai kehilangan akarnya ya. Bahkan saya begitu terpesona dengan masyarakat Seko sana,
mereka menyebutnya Toseko. To itu orang ya. Jadi To raja, To-nya orang, Toseko orang seko. Itu mereka masih bisa mengerti ya, ada satu burung tertentu yang tiap bersiul itu pasti jam 12 siang gitu. Jadi kemudian ada berbagai macam tools yang sudah hilang, padahal mereka bisa bikin baju dari kulit tumbuhan begitu ya. Itu kan menumbuknya macam-macam alat tumbuk. Ya alatnya sudah nggak ada. Jadi mereka nggak care begitu dengan kebudayaan, dengan bahasa. Padahal ketika mereka sudah kehilangan kegiatan, maka mereka kehilangan kemampuan berbahasa. Jadi ketika kemampuan berbahasa hilang, imajinasi udah nggak ada. Jadi mereka akan hidup dengan imajinasi orang nanti. Nah, saya pikir ini para pengrajin muda dan tuanya sudah mulai hilang dan sudah kehilangan keterampilan dasar budaya mereka. Ini bagaimana dengan anak-anak begitu, lihat anak-anaknya nggak ada juga yang meneruskan begitu ya, malah pergi pulang tuh udah lebih kayak robot begitu kan. Itu kekhawatiran besar dan itu terjadi di banyak daerah di Indonesia ketika saya keliling pada masa itu begitu ya. Saya bandingkan dengan beberapa daerah yang masih memegang kukuh budayanya begitu, berbeda begitu. Tapi ketika ini sudah mulai jadi orang asing, mereka itu yang kekhawatiran terbesar ya. Jadi kerisauan terbesar ini, saya mikir kalau saya betulin di sini, saya temenin mereka, ini generasi berikutnya juga siapa yang pegang begitu ya. Jadi bukan merasa bertanggung jawab, tidak, tapi merasa ini bagian saya yang bisa saya kerjakan. Nah, di sanalah mungkin lahir kesadaran untuk mencatat begitu, sehingga baru saya ketahui ternyata kenapa Belanda itu begitu mencengkram gitu, bukan karena dia dengan VOC-nya, tapi tidak, kebudayaan mereka mencatat itu luar biasa. Kemudian saya banyak bertemu ketika di dunia pendidikan gitu ya, bagaimana catatan-catatan orang Belanda itu banyak membantu kita dalam hal etnografi, mencari kebudayaan lokal gitu. Kenapa? Karena mereka mencatatnya luar biasa, budaya catat mencatat lah, saya nggak sebut literasi dulu lah begitu ya, catat mencatat saja. Ke timur mereka catat, ke barat mereka catat, ke selatan mereka catat. Dan yang buat saya juga tambah deg-degan begitu, bukan kesel, itu saya udah 3 hari 3 malam dengan perjalanan yang luar biasa, harus ngangkat motor, tidur di hutan begitu, ngelewatin lumpur sedada begitu ya, sambil ngangkat motor dorong itu sampai kampungnya itu di Seko itu, saya harus istirahat 2 hari karena kaki udah bengkak-bengkak begitu ya. Kalau orang mereka mungkin sudah biasa. Tapi yang bikin saya tambah kesel lagi, bukan kesel ya, maksudnya wah gimana itu, perasaannya udah campur aduk. Saya lihat ada bangunan putih besar gitu. Saya tanya sama Pak Kepala Desa, karena saya tinggal di Kepala Desa. Pak Kepala Desa itu apa? Dia bilang, itu bangunan Belanda. Aduh, itu kan bangunan Belanda sih. Belanda sampai sini. Itu bangunan observasi Belanda, Pak. Bapak bisa main ke sana, itu alat-alatnya lengkap. Dulu ada laboratorium sampai sini. Kita saja yang dulu, sampai sekarang ini susah begitu ya. Itu orang Belanda sampai. Guru aja nggak nyampe, tapi orang Belanda nyampe begitu. Artinya mereka nggak bisa disalahkan kalau menguasai Indonesia, karena mereka mau. Bahkan sampai Bovendigul, saya sampai di sana juga, orang Belanda itu udah bisa bikin bangunan yang pas dengan tropical tropis kita begitu ya. Rumahnya pun tapi nggak diikutin sama pemerintah orang Bovendigul sekarang begitu. Rumah Belandanya betul-betul persis, dia mengakali sinar matahari dan udara itu dengan baik. Jadi artinya ke ujung-ujung, dan ketika pengalaman pengrajin juga, saya pernah sampai di Kepulauan Riau begitu. Itu ada satu mercusuar ya, mercusuar dengan besi setebal-tebal berapa senti, 20 senti lebih ya, 20 lebih gitu. Itu berdiri gagah di daerah yang saya harus susah payah naik perahu ke sana, dan ke gunungnya juga susah. Itu buatan Belanda dan masih kuat. Sedangkan mercusuar buatan Indonesia sudah ada yang miring sebelah sana begitu. Itu jadi di ujung-ujung dan di semua tempat itu ya, budaya kepo dan budaya menulis ini yang membuat mereka bisa sampai ke sana begitu. Itu yang menggugah pemikiran saya begitu, bahwa kita bukan kalah, tapi kita mengalah sama dibuat kalah ya kalau bahasa. Nah, tadi soal bahasa, kebetulan saya ketemu dengan guru yang pas, namanya Pak Profesor Yusrusiana. Beliau yang akhirnya menyatukan beberapa rajutan yang ada di kepala saya, di kepala teman-teman begitu. Saya betul-betul berguru sama beliau. Beliau ahli bahasa. Jadi salah satu ahli bahasa Indonesia yang luar biasa, terutama budaya dan bahasa Indonesia ya. Jadi beliau profesor luar biasa di UI, sudah pensiun tapi terus masih dengan dengan karyanya begitu ya. Beliau lah yang menceritakan bagaimana bahasa, urutannya bahasa begitu. Sehingga itu yang membuat sangat cinta dengan bahasa. Beliau yang selalu mengingatkan, bahasa serapan itu bagus, tapi kalau bisa cari bahasa Indonesia sendiri, karena bahasa Indonesia sudah ada begitu ya. Pakailah bahasa Indonesia, pakailah bahasa. Beliau sendiri
bahasa Indonesia seperti belajar karena dia tinggal di Sunda dan besar di daerah Sunda, sehingga bahasa Indonesia itu belajar. Kalau ketemu dengan beliau bahasa Indonesia tidak ada miss sampai satu pun, tapi bicaranya resmi gitu ya. Tapi kalau bahasa Sunda ngalir, flow begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia begitu baik, tidak ada campur aduk kayak saya tadi, ada tropical, ada apa begitu, nggak ada dia. Nggak ada, walaupun dia jago bahasa Inggris, jago bahasa Belanda begitu ya. Tapi begitu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Begitu bahasa Belanda, bahasa Belanda. Begitu bahasa Inggris, nggak nyampur kayak saya lah gitu ya. Nah, itu yang saya kagumi. Jadi mungkin banyak bahasa-bahasa juga lahir dari inspirasi dari beliau begitu, karena pencarian bahasa dan keberanian menggunakan bahasa Indonesia begitu. Itu yang menarik ya, sehingga kenapa saya senang belajar bahasa baru begitu. Pasti yang kalau datang satu daerah yang saya ingin pelajari bahasanya, dan saya langsung datang ke pasar kalau ada pasar, karena di sana banyak kehidupan, banyak nilai-nilai begitu, kita bisa perhatikan orang, semua sifat-sifat asli orang setempat itu di sana, dan semua sumber daya setempat ya, mulai tumbuhan dari bumbu-bumbu, buah-buahan yang tidak pernah kita lihat itu ada semua di sana begitu. Jadi senang sekali lah kalau satu daerah ada pasarnya begitu. Itu Pak Agus yang itu. Yang ketiga. Ya, berarti mungkin menyederhanakan pertanyaan yang kedua dikaitkan sama tadi Profesor Bahasa. Seberapa besar peran keteladanan dalam hal ini? Dia kan bagus ya, dia jago bahasa Inggris, dia jago bahasa Indonesia, dia memberikan contoh gitu. Ketika bicara dengan bahasa Belanda, ketika bahasa Inggris, itu kan sebuah keteladanan ya. Artinya kemudian yang membuat orang menjadi bukan sekedar tertarik, tapi kemudian kagum bahwa dia tidak hanya sekedar ayo bicara bahasa Inggris, tapi dia lakukan gitu. Jadi seberapa besar peran keteladanan khususnya di dunia pendidikannya, seberapa besar peran contoh sehingga memberikan impact atau mungkin memberikan pengaruh yang bagus buat masyarakat, seperti itu Pak. Ya, kalau di dunia pendidikan memang bukan hanya keteladanan yang dibuat-buat begitu, bukan hanya contoh yang seolah-olah jadi profesional begitu. Saya sudah ada di sini. Tapi yang lebih penting lagi mungkin contoh berpikir ya, bernalar, sebetulnya itu yang mungkin agak ditinggalkan begitu, sehingga bukan hanya bentuk tubuh yang kemudian diingat oleh, atau gerakan atau gestur yang diingat oleh anak begitu, tapi bagaimana mendampingi anak untuk bisa mendapat cara berpikir yang pas buat dia, dengan bekal buat dia begitu ya, sehingga dia bisa menghadapi banyak keadaan tidak terduga begitu. Karena kalau buat saya pendidikan itu nilai paling tinggi adalah bisa menyiapkan anak siap menghadapi banyak hal yang tidak terduga begitu. Jadi karena hidup ini kan penuh banyak hal tidak terduga begitu, bukan kita hanya bisa merancang begitu, tapi kenyataan biasanya lebih jauh. Nah, masalah itu kan timbul dari ekspektasi dan kenyataan kan gitu. Nah, menghadapi masalah ini itu yang sebenarnya harus disiapkan begitu. Jadi bukan hanya pura-pura baik misalnya ya, pura-pura baik atau tiba-tiba semua langsung jaim begitu kan, bukan itu saja. Ada hal yang lebih dalam lagi ya, tadi bisa mendekati mereka untuk betul-betul benar-benar berpikir. Jadi bukan hanya berpikir sementara saja, atau karena anak-anak mengerti kok mana yang sebetulnya, mana yang harus dia ikuti, mana yang dia tidak ikuti sebetulnya ya. Contoh itu bukanlah hanya kita lakukan di depan dia, tapi yang di belakang dia pun sebenarnya dia juga ngerti gitu. Jadi aslinya dia tahu begitu. Nah, kita ini aslinya yang harus muncul ya, kebaikannya harus benar-benar asli gitu. Bukan ketika di sekolah kita seperti itu, kemudian di rumah tidak. Sekolah itu bukan tempat untuk contoh sebetulnya. Sebetulnya sekolah itu lebih kepada tempatnya advertising knowledge, jadi tempat ilmu pengetahuan ini diiklankan begitu. Nah, contoh itu ya di semua tempat begitu. Dia bahkan dia harus bisa keluar berdialog begitu ya. Mengapa? Jadi pertanyaan dia melihat ini, kenapa orang seperti ini bisa dialog? Kalau dia tidak boleh dialog, ini yang bahaya begitu. Dia hanya mencontoh saja, dia tidak boleh berdialog, ini yang bahaya. Begitu Pak Agus. Oh iya, baik, berarti tidak semata keteladanan, tapi juga tentang cara berpikir, cara bernalar begitu. Nah, yang saya pernah ngobrol sama Pak Ical juga, salah satu cara berpikir, cara bernalar yang seingat saya Pak Ical selalu tekankan
knowledge is about knowledge and business is about business. Artinya kalau kita bicara sekolah, kita bicara murni pendidikan. Jangan bicara bisnis, atau sebaliknya ketika bicara bisnis jangan campur adukan dua sisi itu. Nah, mungkin Pak Ical bisa menjelaskan lebih detailnya. Ya, jadi itu sebetulnya apa namanya kerisauan berikutnya begitu ya, bahwa ya kalau sekolah ini betul-betul kalau mau profesional sekalian begitu, mau bisnis ya bisnis sekalian. Artinya betul-betul dia menjual paket dan apa namanya hasil begitu kan. Tapi tadi kalau dia setengah-setengah, ya bisnis merasa enggak gitu, terus sosial juga merasa iya gitu. Ini yang baik. Kalau dia sosial sekalian gitu ya. Kalau dia mau bisnis sekalian, karena ini bisa apa mencampur adukan tadi bicara soal keteladanan, ini pasti akan berpengaruh kepada perilaku apa namanya struktur yang di dalamnya, manusia yang di dalamnya begitu ya. Jadi kalau betul-betul mau bisnis ya silahkan, nggak ada masalah gitu ya. Betul-betul nih segini paketnya adalah segini, harga segini, profesional. Kenapa? Karena ada penjelasan bisnisnya begitu. Tapi kalau mau sosial ya sosial saja. Nah yang bahayanya itu ketika tadi lahirlah satu generasi nanti yang pemahamannya adalah ada bisnis as usual gitu ya, ada social bisnis gitu kan. Tengah-tengah sekarang sebenarnya udah tumbuh yang namanya impact investor ya, lebih asik lagi gitu ya. Nah nanti akhirnya ya lebih seneng bukan ke bisnisnya tapi social bisnis, tapi sebetulnya bisnis di belakangnya begitu ya. Kalau bahasa kami itu jual air mata, jual kesedihan gitu ya, yang ujungnya sebetulnya untuk nyari profit kan gitu. Jadi kalau mau bikin lembaga profit ya cari profit dan terus terang aja. Kalau mau non profit ya buang uang aja ke sana gitu ya. Kalau bisa uangnya nggak habis kayak masjid apa Jogokarian ya, kan dia nggak mau ada uang apa nempel sehari begitu. Ya udah buang aja. Yakin bahwa memang datang. Jadi nggak ada kata rugi begitu. Kalau ada satu lembaga yang non profit bilang rugi, itu bukan non profit, berarti dia harusnya sampai nggak punya uang kan gitu, sampai ayo bareng-bareng lah kita. Tapi kalau mau profit ya udah profit. Jadi kejelasan ini sebetulnya yang apa jadi kerisauan begitu ya. Kalau mau jelas aja udah. Jadi kan oke, bisnis gitu kan, transaksional aja. Yang dibangun adalah nalar nih, outcomes-nya ini nih, output-nya ini udah gitu ya. Tapi yang bahaya itu yang tadi kalau setengah-setengah kan gitu. Itu keteladanan lebih besar ya, karena visi misi dari sebuah organisasi itu kan yang membentuk keteladanan tadi begitu. Iya. Itu Pak Agus. Apa namanya? Setelah apa namanya tadi Pak Ical Pak Ical kan sudah ibaratnya sudah melihat secara langsung ya dua sisi yang berbeda antara pendidikan di pelosok ya, di pelosok dan kemudian pendidikan di kota besar, seperti apa kondisinya dan kemudian apa harapan Pak Ical untuk bisa apa ya namanya, ya tentunya supaya ketika yang di kota besar pun punya hak untuk belajar, punya guru lah, seperti itu maksud saya. Bagaimana caranya supaya mereka juga punya guru, atau mungkin ya mungkin terutama kalau konteks Pak Ical mungkin lebih ke supaya mindsetnya anak yang di kota juga sama dengan mindset yang anak di pelosok. Demikian pula sebaliknya, budaya-budaya lokal yang dipertahankan di pelosok juga kalau bisa dan sebaiknya juga bisa di kota besar juga tetap. Jadi seiring, kira-kira seperti apa Pak Ical gambaran ke depannya? Kalau sekarang ya, mungkin kondisinya saya yakin udah lebih baik, karena di beberapa daerah itu terbukti bahwa di Indonesia Timur terutama banyak universitas yang menyelenggarakan fakultas pendidikan ya. Jadi banyak sekali, dan fakultas pendidikan itu biasanya 60% dari seluruh siswa dari sebuah universitas kalau di Indonesia Timur, kebanyakan begitu. Jadi guru-guru, tenaga pengajar udah banyak, apalagi tingkat apa namanya kesejahteraan juga sudah tinggi begitu ya. Nah, tinggal mungkin yang dibangun, ada satu lagi yang dibangun adalah semacam institusi prakteknya sebetulnya, karena kalau kita ambil jalur S1 itu kan sebenarnya kalau di kita nih ya masih 70% teori, 30% praktek lah, bahkan kadang lebih kurang prakteknya begitu ya. Jadi banyakkan teori dan praktek. Tapi kalau S1-nya kita sudah bisa adaptasi gitu ya, misalnya S1 praktek gitu ya, betul-betul ya
prakteknya bisa jalan. Karena yang sekarang kita banyak hadapi adalah ketakutan, guru-guru ketakutan, terutama ketika kita temani guru-guru negeri ya, guru negeri, itu ketakutan untuk berinovasi. Mereka takut karena banyak aturan-aturan yang mungkin membebaskan begitu, tapi membuat mereka ketakutan. Ini terbukti mulai dari ketika tematik ya, dulu waktu tematik kelas 1, 2, 3 SD saja, tematik belum sampai ke atas tuh, 4, 5, 6 masih dianggap nggak bisa bikin tematik ya. Itu ada masanya. Ketika pusat mengeluarkan contoh temanya ada transportasi, maka seluruh daerah-daerah itu transportasi saja semua. Nggak bisa mengembangkan tema. Mereka takut mengembangkan tema lain. Dipikir itu harus ikut seperti itu begitu ya. Kemudian ketika Kurtilas mau jalan, kami ada di Nusa Tenggara, waktu satu daerah di Momere. Yang kita udah tahu dari pusat bahwa bukunya nanti gratis. Begitu ada isu Kurtilas muncul, penjual buku datang ke sekolah-sekolah dong, jualan buku sampai puluhan juta, nawarin ke sekolah-sekolah negeri pakai berdana bos. Ini ada buku nih, buku Kurtilas. Saya lagi di ruang kepala sekolah gitu ya. Saya nggak langsung bilang enggak, kita Pak terima aja, iya aja bilang. Setelah dia pergi baru saya terangkan. Jadi sosialisasi ini kadang-kadang memang kurang ya. Komunikasi dan sosialisasi pemerintah kita kadang-kadang programnya bagus, sosialisasi kurang, komunikasinya apalagi begitu ya. Kemudian sekarang nih AKM, asesmen nasional sama. Padahal ini bukan soal menjawab soal begitu, tapi banyak buku-buku tentang hadapi AKM dengan baik begitu asesmen kompetensi. Sama, jadi ujungnya soal mindset evaluasi di kita tuh masih belum selesai, masih mengendap begitu. Padahal sekarang ujung dunianya assessment. Data analis itu asik begitu, tapi data science itu lebih keren lagi. Nah, para disrupsi startup terbarukan gitu, itu mereka udah mainnya data science ya, media sosial, Zoom segala macam ini hasil dari data science begitu. Yang itu lebih dahsyat lagi pengambilan insight-nya begitu ya, hanya dengan berapa kali April dia bisa dapat semuanya. Nah, ini yang itu assessment begitu. Kita masih jauh dari assessment mindset, masih evaluasi. Jadi ketakutan juga masih banyak begitu. Takut ini, sehingga inovasi nggak ada. Jadi guru mungkin ada, semua ada, tapi tidak bisa berinovasi begitu. Nah itu tadi dasar. Mungkin dia baik, mungkin dia patuh, sopan segala macam begitu, tapi ketakutan dalam dirinya begitu, sehingga tauladan baiknya ya diikutin anaknya, dia cium tangan segala macam begitu, tapi tauladan pemikirannya itu nggak nyampe begitu kan, itu yang bahaya begitu. Jadi malah mengajarkan keterjajahan. Makanya kalau saya ikutin pendapat teori mastery learning-nya Pak Benjamin Bloom yang taksonomi sering dipakai begitu ya, sampai sekarang masih dipakai di high order thinking skill segala macam. Saya percaya kata-kata dia bahwa tuntas dulu baru merdeka. Jadi tuntas dulu baru merdeka. Kita bisa menggunakan apa saja, bisa merdeka, bisa asal tuntas. Nah, tuntas ini ada syarat keharusan dan hal kecukupannya begitu. Sedangkan guru-guru sekarang untuk mengajar, ya memahami konsep aja, kadang-kadang nggak tahu konsep itu apa dalam pelajaran dia. Padahal mengenalkan anak di SD, konsep bahasa huruf besar itu konsep. Konsep itu bukan harus matematika. Numerasi itu bukan matematika begitu. Numerasi is about konsep begitu. Dan semua guru itu harus tahu konsep apa yang mau diberikan begitu ya. Saya pengalaman pribadi ketika ngajar SMA dulu, walaupun pas sekolah saya ngajar nih di SMA ya. Saya ngajar geografi untuk anak kelas 2 begitu kan. Saya baca dulu materinya, saya lihat konsep apa nih yang harus diberikan pada mereka. Konsep berpikir terutama. Yang kalau konsep ini saya berikan, dia bisa belajar sendiri, nggak perlu bantuan saya. Nah, 3 bulan di awal itu saya ajak mereka dengan blog, ya saya minta tolong buatin blog sama guru lain begitu. Saya kasih soal, saya ajak diskusi di blog. Mereka, contoh kasusnya adalah sungai di depan sekolah. Jadi contoh kasus sungai di depan sekolah itu ngajarin berbagai, ada 4 tools berpikir yang saya ajarkan pada mereka. Sehingga ketika sudah habis 3 bulan saya bilang, udah sisanya materi nih tentang struktur segala macam gitu, kalian belajar sendiri deh. Gampang, nanti pasti bisa. Ujian pasti bisa. Karena sudah tahu konsepnya. Nah itu yang penting. Nah ini kayaknya pemerintah sekarang di dunia pendidikan juga akan ke sana, akan menyadarkan. Terbukti waktu kurikulum darurat sekarang, KD itu sebenarnya kalimat narasi untuk mengenalkan konsep. Jadi kadang-kadang guru cuma KD, buku paket, selesai. Padahal di buku paketnya banyak sekali konsep yang harus diterangkan setelah KD kan begitu ya. Nah, kurikulum darurat ini KD itu banyak pengurangan. Kemarin ada 70% KD dihilangkan, ada yang 40%, di SMP 20 segala macam. Itu bukti bahwa pemerintah sekarang juga akan mulai sadar ke sana begitu. Itu Pak Agus. Jadi konsep ya kalau fakta konsep prosedur dijalankan dengan baik, sikap tumbuh dengan
dengan sendirinya. Metakognisi itu kan bagian dari itu bakal tumbuh dengan sendirinya. Sekarang guru kalah sama internet karena dia hanya ngajarin fakta saja, nggak pernah ngajarin konsep. Makanya kalah sama internet. Internet itu fakta banyak, lebih terbarukan begitu ya. Nah, kalau fakta ada di anak, kemudian guru bisa menarik perhatian mereka untuk ngajarin konsep, maka gurunya dicari sama anak karena penasaran. Ketika sudah sampai konsep, dikasih prosedur, maka dia lahir metakognisi, baru bisa diajak naik ke tangga berikutnya. Jadi low order thinking skill-nya tuntas dulu, baru bisa merdeka masuk high order thinking skill begitu. Nah, kita kadang-kadang pengen lompat langsung begitu dengan jawab soal doang gitu. itu mindset evaluasi ya. Bukan nggak baik, tapi dipakai pada tempatnya begitu ya. Evaluasi itu dipakai pada tempatnya. Oke. Pak Ical, ini pas banget nih azan asar, jadi mungkin kalimat penutup kalau Ki Hajar Dewantara punya Ingarso Sung Tolodo Ningma Diomangun Karso Tupuri Andayani, saya ingin tahu nih Pak Ical punya apa nih sekaligus penutup sesi ini. Iya, kalau kita ini kan hidup harus terus melingkar dan mekar ya, kayak obat nyamuk begitu. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan keberanian. Keberanian itu adalah lawannya nyaman. Sehingga kita harus berani menggunakan apa yang ada, tidak mengada-ada, tidak menunggu semua tersedia. Sehingga lingkar mekar ini, kita terus mekar, walaupun memar. Begitu. Jadi, mekarlah di mana kamu dimemarkan. Itu saja, Pak Agus. Cukup, Pak Ical? Cukup. Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ringkas, di sela kesibukan Pak Ical, semoga bermanfaat ya. Semoga selalu sehat Pak Ical, semoga bisa ketemu fisik kembali. Amin, Pak. Ya, salam buat istri, salam buat teman-teman di Bogor. Ya. Merdeka. Ya, mohon maaf juga kalau ada salah kata. Merdeka juga. Tuntas dulu baru kita merdeka. Tuntas baru merdeka, baik. Terima kasih Pak Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Nama saya Ahmad Ferzal, tapi teman-teman boleh panggil Ical. Saya lahir di keluarga dibesarkan di banyak tempat di Indonesia karena bapak saya pegawai negeri yang keliling Indonesia begitu ya. Malam ini saya akan ajak teman-teman kita berkeliling Indonesia dengan kacamata hikmah kebijaksanaan gitu ya. Kita tinggalin dulu kacamata kolonial yang memandang semua orang lemah perlu dibantu, kalah atau apalagi harus kalah begitu ya. Saya akan ceritakan bahwa saya anak yang bangga lahir di sistem pendidikan yang mungkin sekarang ini sering disalahkan, mungkin sekarang sering jadi kambing hitamkan begitu ya. Tapi saya lahir di sistem pendidikan itu kok. Saya lahir dengan guru-guru yang seperti itu, saya lahir di sekolah yang seperti itu. Bahkan saya pernah merasakan bagaimana sakitnya belayan rotan begitu ya, karena tidak bisa membedakan huruf D kecil dengan B kecil di depan papan tulis begitu. Udah gemes sekali guru saya mungkin begitu. Saya pernah rasakan juga sekolah di sekolah yang panggung dari kayu, isi kelasnya 60 anak, jangan tanya pakai sepatu apa enggak, karena berbaju rapi aja bisa dihitung begitu ya. Yang saya ingat bau kelasnya dari kayu ulin, kami harus mengepel bareng-bareng itu baunya khas sekali gitu. Tapi sepanjang SD, SMP, SMA, saya anak yang mungkin merepotkan buat guru begitu ya. Dan saya juga merasa sekolah kadang-kadang menekan, tapi saya tidak pernah merasa harus membenci Bapak Ibu guru. Bahkan saya cinta sekali sama mereka. Memang saya pernah bersumpah sekali tidak mau jadi guru seumur hidup. Tapi saya menyesal karena saya akhirnya jadi guru. Harusnya saya sumpahnya beda, nggak mau jadi gubernur gitu ya. Atau nggak mau jadi co-foundernya Krevio begitu. Atau ilmuwan muda begitu, salah saya dulu nggak maunya begitu. Dan si Ical kecil ini bahagia sekali dengan sistem pendidikan seperti itu dan nyatanya ini akhirnya menjadi bekal buat saya ketika harus berkeliling Indonesia dibawa oleh tangan-tangan hebat, mulai dari NGO, LSM lokal, komunitas, Pemda sampai perusahaan asing yang mengantarkan kami bersama teman-teman ke pelosok Indonesia begitu. Dan jiwa bahagia, gembira dengan pendidikan ini kami bawa-bawa terus ketemu dengan Bapak Ibu guru, sehingga walaupun kami dikontrak sebagai konsultan, trainer, narasumber dan macam-macam istilah, tapi begitu sampai daerah kami bilang bahwa kami adalah teman tumbuh, teman belajar begitu.
Jadi nggak ngajarin sesuatu yang baru, nggak bawa sesuatu yang baru, tapi malah menggali apa yang menjadi potensi di daerah mereka. Nah, dari perjalanan ini banyak sekali pertanyaannya, ada 4 pertanyaan besar begitu ya. Emang pendidikan kita di daerah nggak sebaik di kota ya begitu ya. Kemudian apa kurikulum kita bisa dipakai se-Indonesia begitu ya. Kemudian kalau sama terus ngapain aja sih kerjanya, sampai terakhir emang penting pakai kearifan lokal begitu ya. Nah, saya nggak akan jawab satu persatu, tapi saya jawab 2 per 2 begitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan ini kita jawab langsung. Kalau ukurannya fisik atau yang kasat mata, memang nggak akan bisa semaju dengan seluruh tempat begitu ya. Tapi saya akan mencoba kita melihat apa yang tidak terlihat begitu, kekuatan apa yang tidak terlihat sehingga itu menjadi yang bisa kita banggakan di negeri kita. Kita tahu kita punya 200 juta lebih, mungkin 17.000 pulau, tapi yang menarik teman-teman, ada 700 lebih bahasa di Indonesia. Dan kita tahu bahasa itu terbentuk karena ada kegiatan, betul ya? Ada gerakan, ada interaksi itu baru ada bahasa. Nah, kegiatan ini terbentuk ketika ada lingkung bahasa kami. Lingkung itu kekayaan alam, budaya begitu, dan itu unik di kita. Makanya mungkin ada 700 lingkung, mungkin lebih begitu ya, yang menciptakan bahasa-bahasa berbeda. Contohnya, nih teman-teman pernah dengar kata-kata ini? Ifar Babrongko misalnya begitu, saya senang sekali ngomong Ifar Babrongko. Itu letaknya bisa lihat di sana. Mungkin banyak lagi kalimat-kalimat aneh yang saya nggak tahu juga, tapi ini daerah-daerah yang kami kunjungi, ini bukan kota tapi kecamatan atau desa begitu ya. Nama-nama desa yang unik sekali dan pasti ada arti di belakangnya. Dan ini pasti bahasa ini juga ada maknanya begitu ya. Nah, saya nggak akan bicara soal bahasanya, tapi coba kita masuk ke daerah-daerah yang asik ini. Salah satunya Nataweru. Saya ingat ketemu Pak Wendel di sana ketika dia bilang, Pak, dia bercerita, saya grogi sekali ketemu utusan kepresidenan. Kebetulan akhirnya beliau dan teman-teman guru di Kabupaten Sika memenangkan Millennium Development Goals ya, runner up di tahun 2014 gitu. Saya harus mengulang lagi Pak, menggunakan kelapa. Saya sudah rancang kegiatan pembelajaran menggunakan kelapa karena daerah kami banyak kelapa. Dan ini dia mengajarkan anak kelas 1 menggunakan kelapa, matematika ya. Tapi yang impresifnya bukan soal dia menemukan kelapa menjadi matematika, tapi pembelajaran itu sudah melebur masuk dalam nilai-nilai lokal yang mereka mau bangun. Mereka punya bahasa bersama nih, yang membangun karakter anak-anaknya. Ada watengmi, itu artinya jiwa yang baik, diri dan Tuhannya. Ada imung deung, kerjasama dengan sesama. Ada tatinahing, menjaga alam sekitar begitu. Dan itu yang dia lakukan. Begitu juga mereka guru-guru di daerah sana mereka sudah sadar bahwa sekolahnya itu 1.500 meter, jadi kelasnya bukan cuma yang kotak itu saja. Tapi di pojok sana bisa belajar tentang korosi, di pojok sana mereka bisa belajar tentang penguapan begitu. Banyak hal yang dilakukan. Bahkan kesadaran tentang budaya menjadi pembelajaran pun sudah hidup di sana. Ini guru-guru berani, istilah kami. Guru berani yang lawannya bukan takut, tapi nyaman. Dan mereka sudah mau berkarya dengan apa yang ada, tidak mengada-ada dan tidak menunggu semuanya tersedia. Sama dengan Ibu Ani, dia bisa menggunakan buah kemiri menjadi pembelajaran integrasi. Ini dia pun menemukan teorinya sendiri bersama teman-teman guru. Ini cukup luar biasa karena ketika ini dilakukan, Kurtilas belum lahir. Ketika ini dilakukan, dinas hanya membatasi tematik kelas 1 dan 3. Maka bisa dianggap pelanggaran mereka itu. Mereka mengintegrasikan kelas 4, 5, 6. Tapi mereka punya teori, mereka bertanggungjawabkan, dan mereka bahagia. Dan ini, mereka juga punya bahasa bersama, namanya pendidikan harmoni. Kalau tadi teman-teman di Nataweru, mereka punya nama pendidikan karakter spirit Kula Babong. Gitu. Jadi ada bahasa bersama yang membuat mereka bersatu. Sama dengan Ibu Rensi di Papua, yang bisa menemukan pembelajaran di tempat anak-anak sering bolos sekolah. Gitu. Dia bikin pembelajaran. Menarik, di Jair Papua juga begitu, guru-guru mereka bisa menelisik potensi anak sekolahnya sampai mereka bisa membagi tim. Ini tim guru untuk mengajak anak-anak mau datang ke sekolah. Supaya bikin kegiatan yang menarik, jadi anak-anak datang ke sekolah. Nanti kalau sudah mau datang ke sekolah, ini ada tim guru yang mengajak anak masuk ke dalam kelas. Nanti baru ada tim gurunya, itu mereka bagi dan mereka mau melakukan itu. Di Fatu Tasu, di daerah timur, bahkan guru-gurunya bisa mengajak orang tua murid untuk membuat sekolah sama-sama, sekolah amnasid namanya, sekolah orang tua. Tidak ada guru, tidak murid, semua belajar untuk mendidik anaknya. Nah teman-teman silahkan nonton di YouTube kami, filmnya nggak bagus, mungkin
bakal banyak kritik kalau masuk ke Oscar, siapa yang mau masukin ya? tapi kayak cerita lah begitu ya. Memang ini sengaja karena yang ngambil juga guru, karena yang mengambil mereka juga. Nah, dua pertanyaan lagi, ngapain aja? Terus emang pendidikan lokal itu penting ya gitu ya. Baik, teman-teman boleh lihat website kami kalau mau tahu seperti apa Kerja True. Kami yakin sekali bahwa kita bangsa yang unik. Lingkung kita banyak, ada alam fisik, ada alam hayati, ada masyarakat, kehidupan beragama dan budaya. Tiap daerah beda, anak lembah beda dengan anak pantai beda dengan anak gunung beda dengan anak hutan, begitu juga dengan anak kota. Di lingkungan yang unik ini kita punya kemampuan, sehingga bahasa kami helping people with their own power. Power mereka, kekuatan mereka adalah lingkung. Kerja kami hanya menggelitik kaki saja, supaya mereka mau bangun, bangkit dengan kekuatannya sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada hal baru yang kami bawa, justru kami belajar banyak dari sana. Teman-teman bisa saksikan betapa hebat bangsa kita. Ada bangsa yang bisa bikin kapal tanpa gambar. Di Makassar itu mereka bisa bikin kapal tanpa gambar. Bahkan ada satu nyanyian yang bisa mencegah perang suku di Papua. Satu orang tua masuk ketika suku mau berantem rebutan tanah yang dikapling oleh bor minyak begitu ya. Dia bacakan semua silsilah suku sampai yang tidak dibacakan malu menangis mundur ke belakang. Itu bangsa kita, begitu ya. Dan kami juga bawa pesan ini dari guru kami Pak Profesor Yustrusiana. Beliau katakan kalau kalian datang ke daerah menganggap mereka lebih lemah, lebih perlu dibantu, pulang aja. Gak usah datang. Ya, karena kalian bawa kacamata kolonial ke daerah mereka. Dan bagi kami ini jadi satu jargon, stop pelatihan, lakukan banyak pendampingan. Memang tidak seksi, kalau melakukan pendampingan ini waktunya lama, tapi kami ciptakan orang-orang yang seperti kami, jadi terunya istilahnya. Dan kami buka semua caranya, bagaimana mendampingi, bagaimana membuat pendampingan cepat. Sehingga kami pun punya adab-adabnya untuk mendampingi, kami katakan bahwa kami datang sebagai pemulia. Dan mereka harus dimuliakan Bapak Ibu Guru itu. Dan kami juga membuat dokumentasi ini yang paling penting, supaya teman-teman guru mereka punya buku. Dari setiap daerah mereka bikin buku. Dan buku ini kegiatan pembelajaran yang tidak bertentangan dengan kurikulum nasional, dengan kearifan lokalnya masing-masing. Jadi buku, video itu semua ada alat untuk teman-teman guru bisa menyebarkan lebih luas lagi. Dan kami sudah membuat rancangan langkahnya, sehingga tadi cerita saya, tadi cerita kami, sekarang saya ingin mengajak cerita teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin berbuat untuk pendidikan ini, silahkan bergabung, karena kami sudah buka semuanya, ya kami bisa tularkan, betul? Silahkan teman-teman, kalau teman-teman punya rasa yang sama, nggak usah bikin sekolah deh, mending dampingin sekolah yang ada, begitu ya. Atau teman-teman ada rasa, bahaya nih kalau kita bikin pelatihan cuma gara-gara nganggap mereka nggak bisa, begitu ya. Atau teman-teman punya rasa, guru nih banyak yang disalahin, jadi korban begitu ya. Tapi mau nggak jadi pemulia sumber daya guru, begitu ya. Kalau teman-teman merasa salahkan aja sistem pendidikan, tapi kita mau memuliakan begitu ya. Nah silakan teman-teman datang ke galeriguru.co.id, gratis mengunduh langkah-langkah semua ada, buku pegangan, buku kerja, video, audio semua gratis. Silakan dipakai dan silakan jadi pemulia pendidikan. Dan ujung-ujungnya sebetulnya kami ke sekolah itu langkah kedua. Langkah pertama kami ingin masuk ke rumah. Dan karena kami tahu pendidikan terbaik dari rumah, supaya ketika di rumah kuat, nanti ada pendidik jalanan, ada pendidik parkiran, ada pendidik warteg begitu ya, ada pendidik warung kopi. Dan kata pendidikan tidak hilang ketika anak-anak kita masuk ke dunia pekerjaan, begitu. Dan saya yakin sekali, kita yakin sekali, negeri ini akan terus hebat ketika kita saling memuliakan, saling membahagiakan. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.